di kesempatan trading berikutnya, atau gunakan metode risk management kedua atau switching ya. Nah gini, nah biasanya trader ya ketika tidak bisa memaintain psikologis emosional, ketika sudah kena cut loss atau stop loss 2-5% ya, dia nafsu entry lagi ya, padahal dia belum confident ya, belum membaca arah market seluruhnya. Jadi dengan nafsu, dengan emosional ya, itu pastinya akan menjebak lagi dan makin terpuruk ya loss-nya. Nah, makanya dengan metode stop loss ini ya, kita juga harus ketika sudah dapat stop loss ya sudah, kita ikhlaskan. Tapi gimana caranya melakukan perbaikan ya, atau membalikan keadaan ya dengan kerugian yang minimal membalikan 2-5% tadi. Seperti itu. Oke, yang berikutnya switching. Nah, teknik switching muncul dari kelebihan forex yang memiliki peluang trading. Ya. Karena peluang trading forex itu terjadi dua arah ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengubah posisi ya. Trading buy ke sell atau sebaliknya. Misalnya kamu sudah membuka posisi buy, tentu kamu berharap harga akan menguat supaya kamu bisa mendapat profit ya. Namun ternyata harga tidak bergerak naik sesuai analisa, bahkan malah turun hingga 20%. Nah, saat ini terjadi, kamu akan menutup transaksimu dan membuka posisi sell untuk menutup kerugian dari transaksi sebelumnya sekaligus mengejar potensi profit. Nah, switching ini berbeda dengan stop loss ya. Jadi men-switch harga yang pertama ya menjadi harga yang kedua. Nah, switching ini memang apa ya? Butuh apa ya? Butuh perhitungan yang matang. Nah, yang ketiga adalah cost averaging. Ya, ada teknik cost averaging. Teknik ini berangkat dari pendapat bahwa harga pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah. Untuk selamanya dengan teknik cost averaging, kamu akan melakukan trading secara berkala dan konsisten tanpa terpengaruh pergerakan harga. Sehingga pada akhirnya kamu akan mendapatkan peluang profit dan risiko loss rata-rata atau average cost averaging merupakan teknik yang cukup ekstrim. Teknik ini lebih disarankan trader yang memiliki dana lebih untuk trading. Nah, sama dengan yang kedua, switching ya. Cost averaging ini ya artinya mengaverage posisi-posisi yang berlawanan ya dan satu arah. Ketika kita rata-rata cost averaging ini mencukupi ya, dan ini harus mencukupi. Ketika kita bisa average ya, ini dananya pun harus mencukupi. Melihat dari averaging ini ya, menggunakan lot ya, dari lot pertama dan kedua itu berbeda. Nah, averaging ini memang sangat butuh dana yang lebih ketika kita mau melakukan average. Nah, ketiga risk management ini sangat sederhana ya, tapi banyak juga dilakukan sama trader dan para investor. Nah, yang paling sering mungkin stop loss ya. Jadi ketika kita entry ya, baiknya take profit dan stop loss itu dipasang. Karena apa? Ya. Karena tidak kita bisa membatasi ya kerugian yang besar ya. Terus pada saat kita mungkin sibuk ya, TP itu sangat membantu. Jadi tidak ketinggalan harga yang kita inginkan ya. Jadi membatasi profit. Seperti itu. Nah, ini beberapa tipe-tipe risk management ya. Ini ada 3 sih yang saya coba yang sederhanakan. Jadi ini yang sering ya, yang umum, yang trader-trader ini melakukan seperti stop loss ya, switching dan average ya. Nah, ini untuk berikutnya ada beberapa ya dari yang saya pelajari ya. 5 prinsip risk management ya. Yang pertama masuk ke stop loss ya.
Terus yang kedua, say no to average down, ya. Terus yang ketiga, risk, reward ratio minimal 1:2. Terus keempat, maksimal penurunan 10%. Terus risk per trade 2%. Nah, yang pertama udah paham ya tentang stop loss ya. Terus yang kedua, say no to average down, ya. Artinya pada saat entry market, ya, misalnya buy ini. Ketika kita buy kan berharap agar naik, ketika harga turun ya, kita akan lagi buy di situ. Nah, pastikan lagi kalau beberapa kali average kita masih salah langkah ya. Ya, artinya jangan sampai equity kita tergerus dengan average. Ya, jangan seperti average down. Artinya kita boleh average ya, tapi dengan bijak. Pada saat kita average ya, equity itu berkurang ya, artinya kita sudah salah menganalisa harga, menganalisa market. Terus untuk risknya, ya, reward ratio minimal 1:2. Ya, artinya 1 untuk yang stop loss-nya, 2 untuk TP-nya. Ya, 1:2. Itu paling ideal. Ya, maksimal penurunan 10%. Ya, 10% dari modal. Ya, ketika kita entry market ya, atau dalam 1 hari 10% minimal maksimal penurunan untuk equity itu 10%. Terus kita bisa juga lebih mengecilkan resiko ya, artinya setiap per trade kita 2%. Ya, artinya misalnya gini, modal 100 juta ya. 2%-nya kita alokasikan untuk resiko. Artinya 2 juta per transaksi dari modal 100 juta ya. Dari modal 100 juta. Nah, per trade 2%. Jadi trading ini memang harus direncanakan ya, harus disiplin ya. Berapa yang mau kita alokasikan untuk rugi. Jadi tidak bicara tentang profit aja ya. Caranya gimana untuk profit ya, tapi resiko ini benar-benar harus kita dalami. Mau berapa persen kita entry, ketika entry kita mengalami risk atau risiko, yaitu ya biasanya kalau yang saya infokan ke para trader ya, atau teman atau ke klien itu 2% per trade. Ya, itu idealnya dari modal. Ya, artinya dengan modal 100 juta cukup 2% aja per transaksi risikonya. Seperti itu. Nah, money management ya dan risk management ya sangat penting dari sekedar analisis. Ya, makanya money management dan risk management itu lebih penting ya dari kita analisa. Maksudnya gini, ketika seseorang trader atau seorang investor mahir dalam soal analisa ya, karena gini, pada setiap cuan ya, mereka akan merasa bangga ya, merasa akan puas dengan analisanya ya, tetapi tidak memikirkan tentang money management dan risk manajemennya ya. Mungkin ketika dia punya terlalu percaya diri dengan analisanya ya, dan kemudian ya melupakan money management. Ya, artinya ketika sudah profit sekian, targetnya belum tercapai, ditahan ya. Dengan lot yang dimaksimalkan ya, dilipat gandakan terus lotnya. Ketika buy naik terus buy lagi. Nah, dia lupa ketika modal hanya $1.000 misalnya ya, atau 10 juta, masuk 0,5 lot ditambahkan lagi 0,5 lotnya. Dia lupa pada saat nanti harga berbalik arah, equity-nya akan kegerus ya. Profit yang sebelumnya sudah didapat ya akan minus lagi dengan kondisi perbalikan arah itu. Nah, makanya money management dan risk management adalah paling depan. Pada saat kita trading itu paling depan. Kita harus tahu modal sekian, berapa yang harus kita resikokan. Ya, modal sekian, berapa yang harus kita resikokan untuk presentasi per trade-nya. Seperti itu. Dan dalam 1 hari mau berapa nih para trader? 1 kali kah trading, atau 2 kali, atau sampai ke 5 kali. Ya. Dari jam-jam mungkin sesi Asia ya, terus sesi Eropa, sesi Amerika, ada 3 sesi itu
Ya, mungkin tiga-tiganya mau diambil kesempatan itu boleh, is okay. Tapi lihat juga ya, ketika kita sudah punya punya trading plan, misalnya sehari saya mau 500.000 atau 1 juta. Nah, pada saat sesi Asia dapat 1 juta atau 500.000 ya sudah. Berarti kita stop. Lanjutkan lagi di hari berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita mencoba disiplin ya. Jadi jangan mindsetnya gini. Jangan sebagai trader ya atau investor mindsetnya cuan cepat ya di pasar modal. Nah, itu harus dihilangkan. Jangan berpikir cuan cepat di pasar modal seperti ini. Ya, kita tidak tahu arahnya market. 100% kita tidak tahu. Mungkin kita bisa tahu ya dengan berhitung support ya, resisten dan pivot ya, angka-angka resistennya. Tapi namanya harga kita tidak pernah tahu 100% ya. Mungkin kita bisa menebak resistennya berapa, ya supportnya di berapa. Tapi dan itu pun nggak plek fix akurasinya ya. Nah, makanya jangan punya mindset cuan cepat di pasar modal ya. Yang artinya ya disiplin yaitu profit konsisten. Ya, makanya dengan trading plan sehari mau 500.000 atau 1 juta, ketika hari itu udah dapat sudah stop, besok dilakukan lagi. Seperti itu. Nah, sebenarnya sistem-sistem seperti ini sudah pernah saya lakukan di tahun 2010. Saya pernah pegang akun 10.000 ya dengan hanya pakai analisa range harian, pivot, support resisten, tapi saya hanya memakai lot 10% dari modal. Ya, artinya dengan 1 juta saya masuk 1 lot, pergerakan 1-2 poin saya clear posisi, saya TP. Nah, itu dilakukan terus. Ketika satu posisi belum done, belum clear atau belum kena TP, itu jangan ditambahkan posisi yang lain. Nah, itu ini ya, ini trading yang sangat simple, sangat aman ya, tapi tidak ngoyo. Tapi dengan modal 10.000, artinya dengan 2 bulan berjalan ya, kurang lebih sampai 3 bulan, 2 bulan setengah, itu menjadi 25.000 dengan cara yang sederhana. Nah, makanya jangan pernah punya mindset cuan cepat di pasar modal, itu nggak bisa. Artinya gini, kalau kita udah terpuruk, kena stop loss, terus kita pengen balikin cepat, itu nggak bisa. Karena mental kena ya, psikologis kena pada saat kita loss, mending stop dulu ya, analisa ulang ya. Kalau memang modalnya cukup banyak ya itu lain lagi ya, bisa bergerak cepat dengan berhitung cepat. Tapi dengan modal yang minim ya, kita udah kena stop loss, terus nafsu, emosional ya, akhirnya nanti pasti akan ada namanya ya auto cut ya atau margin call, istilah-istilah yang ketika menggerus equity. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi memang kalau di bisnis ini kita harus punya trading plan yang jelas. Artinya risk management ya dan money management harus kita utamakan. Seperti itu. Oke, rekan trader mungkin sudah tidak awam lagi ya dengan kata-kata manajemen, money management, tapi banyak senior trader pun ya mengabaikan itu. Saya pun pernah juga ya. Jadi ternyata sangat penting ketika kita entry ya, modal sekian, lotnya berapa ya, per trade-nya berapa, resikonya itu dulu yang kita harus kalkulasi. Jadi berhitung dulu. Banyak orang loss yaitu over trade ya. Terus kebanyakan analisa ya. Cari yang sederhana. Pahami pair ya. Secara historical pair yang coba kita trading kan, pahami dulu historicalnya ya. Pair-nya kan ada 27 pair ya yang ada di GK Invest, itu kita bisa pelajari ya. Pelajari artinya jangan semuanya ya, yang kira-kira kita paham aja, kita suka Aussie JPY, Euro JPY atau Euro USD ya. Kira-kira rekan trader yang mana yang suka? Kalau saya jujur sukanya dari dulu khusus ke SAU USD ya. Itu karena mudah menganalisanya, gampang tradingnya, ketika ada kesalahan kita kena stop loss, mudah juga balikinnya. Itu yang saya suka sama SAU USD karena range hariannya 5-20 poin. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi cukup kita ambil 1-2 poin dengan modal 1 lot udah cuan 1-2 juta. Saya rasa sangat cukup dengan 1 juta ya. 1 juta profit di gold ya. Artinya kan 20 hari kerja 20 juta juga kita profit. Nah, gimana cara ngambil entry-nya itu harus kita pelajari entry-nya yang pas pada saat entry di SAUUSD. Hitung dulu pivot ya, resisten dan supportnya. Ketika kita udah berhitung itu, udah dapat angkanya, baru kita entry. Seperti itu. Dan harus di TP. Ya. Take profit itu harus. Karena pergerakannya kadang-kadang cukup ya pada saat market Eropa atau market Amerika buka, SAU sangat fluktuatif. Nah, jadi kenali dulu ya berbagai risiko dalam trading ya. Semua trader tak peduli ya seprofesional apapun ya, selalu terekspos risiko loss atau kerugian yang sama. Nah, beberapa risiko yang saya coba sampaikan lagi adalah risiko pasar. Risiko pasar ya, risiko pasar atau market ya bisa muncul akibat perubahan harga yang terjadi di luar perkiraan trader. Nah ini, sometimes ya kita nggak berpikir, makanya stop loss, take profit ya itu baiknya dipasang. Ketika kita ada kesibukan kerja ya selain dari trading ya, ketika ada news fundamental masuk ya, itu kita nggak bisa prediksi. Kadang-kadang market langsung bullish berapa poin atau bearish berapa poin itu bisa terjadi. Makanya untuk mengantisipasi risiko pasar kita harus masang namanya TP dan SL. Apalagi kita punya kalender ya, kalender ekonomi di jam-jam berapa ya yang berhubungan dengan USD ya, yang berhubungan dengan pound sterling itu jam berapa aja. Ya itu kita bisa lihat ya di Forex Factory atau di investing ya, kita beberapa website yang bisa kita jadikan indikator. Terus yang kedua risiko suku bunga. Perubahan suku bunga bank sentral suatu negara beresiko mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut. Ya, risiko suku bunga ya. Ada beberapa statement-statement bank ya yang membuat suatu mata uang itu bisa meluncur turun tajam dan naik juga tajam. Nah ini risiko-risiko suku bunga tersebut yang khususnya yang trading di mata uang ya, di forex ya, ini kadang juga mempengaruhi. Nah ini kita pasang seperti apa ya, safety belt ya. Safety belt ketika kita mau bertransaksi ya pasang safety belt-nya dulu ya, money manajemennya ya, terus sama risk manajemennya seperti apa itu kita harus pasang. Jadi dari yang saya pelajari dari 2010 saya terjun di bisnis ini, tidak semua ilmu itu bisa fix ya. Ya artinya gini, fix itu selalu benar tidak, karena pergerakan harga ini mengikuti global ya, globalisasi perkembangan dunia. Jadi dengan indikator ini tidak cocok, mungkin di tahun sebelumnya cocok. Nah itu berbeda-beda. Jadi tetap kita harus pasang safety belt, ya pengaman pada saat kita trade itu, ya. Jadi kita tidak juga mau uang kita sia-sia di loss di market, tapi kita bisa menghasilkan return yang walaupun kecil tapi ada progresnya gitu loh. Progress grafik ya, grafik yang kita munculkan di trading itu harus ada arah naiknya. Walaupun hanya 5-7% per bulan, tapi intinya naik seperti itu. Nah makanya di GK Invest sendiri edukasi seperti ini ya, kita by Zoom ini kan ada ya setiap seminggu sekali ya, live trading juga ada. Jadi rekan-rekan trader yang belum full mendapatkan edukasi seperti ini ya boleh ya nanti next saya mungkin datang ke GK Invest cabang Semarang yang dekat-dekat daerah Jawa Tengah ya, atau bisa langsung menghubungi admin di GK ya, GK Invest. Nah ini intinya gini, kita sama-sama belajar untuk memang kita kan basicnya edukasi ya di GK Invest ini. Jadi apa yang kita coba dapatkan ilmunya kita tularkan ke calon trader ya,
atau memang sudah trader ya. Jadi trader itu butuh imun ya, butuh sesuatu yang baru. Jadi dengan cara-cara lama mungkin bisa berhasil di beberapa tipe ini ya, tipe market, tapi di beberapa kesempatan yang lain dengan fluktuasi harga atau news-news yang beredar itu tidak ini ya, tidak mempan seperti kemarin ya, bersih tegang antara Rusia dan Ukraina. Secara teknikal ya, itu memang banyak yang sudah sell ya, tapi intinya market terus up sampai gold itu waktu itu sampai 2070. Nah, karena kondisi-kondisi seperti itu ya, force major ya, perang di suatu negara, gold, sejarah gold, kalau kemarin saya sempat sell ya, karena gini, sejarah gold di tahun 2020 ya, dia itu 2074. Nah, kemarin di 2022 belum break high ke 2074, dia mentok ke 2070. Nah, artinya ya itu saatnya kita sell. Apapun force major-nya ya, entah itu bencana alam, perang ya. Kalau secara historical gold ya 2074 tidak di break, sell di situ. Saya udah ke klien ya, ada beberapa klien 2055 sampai 60 di sell ya. Kemarin sempat klien saya profit 35.000. Dia sell-nya di 60, 55 dan di 2011 itu kena semua. Di TP-nya di 1980. Itu ada yang 1 lot, 3 lot, atau 2 lot. Nah, itu ucapan saya adalah secara historikal ya. Kita tidak bisa melihat teknikal lagi karena sudah di break semua itu. Ya kondisi perang. Tapi secara historikal gold tertingginya 2074 dia nggak mentok. Nggak nge-break lagi. Kecuali beda cerita ketika dia break di 2074 ya. Harga di tahun 2020 itu pasti dia akan naik 50 sampai 100 poin. Itu pasti bisa. Karena by history di tahun 2011 sempat ke 1923 ya. Dan di break tahun 2020 1923-nya dan up terus dia sampai 2074. Nah, artinya ketika break high seperti itu ya, story gold ya atau break low, itu dia pasti akan tembus harga-harga baru. Harga-harga penciptaan harga baru. Nah, untuk saat ini belum. Nah, untuk saat ini goldnya itu masih turunnya, masih turun, masih sangat potensi sangat turun. Karena untuk saat ini ya ada beberapa support yang akan coba dilampaui sama harga SAU/USD ini. Makanya banyak orang yang nggak memahami secara historikal. Mungkin belajar teknikal ya, belajar fundamental, tapi histori itu untuk SAU/USD harus kita tahu seperti itu. Nah, artinya histori yang sekarang harus kita pegang adalah 2074. Itu belum ke break. Terus yang ketiga, risiko leverage ya. Leverage membantu Anda memaksimalkan peluang profit. Tapi leverage juga berarti risiko loss yang lebih besar. Nah, ini menarik ya leverage. Leverage yang dipunya sama GK Invest adalah paling bagus itu 1/400. Ya, artinya dengan modal kecil-kecilnya kita bisa membuat peluang profit sebesar-besarnya dengan leverage 1/400. Nah, ada juga di beberapa broker itu 1/100 maksimal. Artinya satu lot untuk kita transaksi atau margin requirement itu adalah $1.000 dengan leverage 1/100. Nah, itu sudah sangat beresiko ketika kita modalnya hanya $1.000. Tapi di GK Invest bisa 1/400. Artinya dengan satu lot ya itu hanya membutuhkan $250 atau 2.500.000. Dengan 0,1 ya lot yang bisa kita mainkan di GK ya itu artinya $25 aja kita butuh margin requirement. Nah, itu leverage ya, daya ungkit yang bisa kita pergunakan di beberapa broker.
Nah, ini leverage ini sangat membantu ya untuk memaksimalkan peluang profit, tapi leverage juga berarti risiko loss yang lebih besar. Tergantung nilai leverage-nya berapa. Terus berikutnya risiko modal. Risiko modal muncul akibat trading tanpa rencana yang matang, di mana harga tidak bergerak ke arah yang diperkirakan. Tidak ada cut loss dan trader kehabisan modal karena terus menunggu perubahan arah harga. Nah, makanya para trader yang mau coba belajar ya, walaupun dana minim ya, pastikan ya kita atau Anda ya menggunakan risk management dan money management. Modal berapapun. Ya, mau modal 2 juta, 5 juta, 10 juta atau 100 juta, kita gunakan benar-benar risk management dan money management yang tepat. Ketika kita tidak melakukan itu ya, contohnya yaitu buy di level sekian, harga turun terus, kita nggak pakai stop loss, udah habis, tinggal dananya tunggu habis saja, ya. Jadi mungkin pembelajaran ini yang harus didapatkan ya. Jadi beberapa yang saya coba presentasi di luar sana, banyak kasus-kasus loss yang seperti itu, tidak pasang stop loss, tidak tahu risk management, dan tidak menggunakan money management yang cukup, ya, yang tepat, ya. Alasannya adalah tidak dapat edukasi. Nah, makanya rekan-rekan trader, ya, para investor dimanapun Anda berada, sangat tepat jika Anda memilih GK Invest, ya. Semua platformnya lengkap, ya. Semua produk-produknya juga kompetitif dari nilai spread, ya. Kita juga lebih murah dari nilai cas komisinya. Yang paling penting adalah edukasi. Nah, monggo yang belum paham sekali tentang trading ya, atau saudaranya mau trading ya, Anda tidak perlu menjelaskan, cukup ya info aja ke GK Invest ya, cabang Semarang, kita akan melakukan dengan cuma-cuma ya. Artinya melakukan semua edukasi dengan cuma-cuma. Jadi memang kita mengedepankan edukasi. Jadi banyak calon klien kita ya yang memang masih bertahan sampai saat ini. Ada yang sudah trading di GK, ada juga yang belum. Ya, dia tetap mengikuti edukasi, mengikuti live trading kami. Ya, itu is okay. Ya, yang penting kita benar-benar kalau mereka sudah siap untuk trading, ya monggo buka akun di GK Invest. Nah, ya tadi itu ada 4 ya. Jadi risiko pasar, risiko suku bunga, risiko leverage, dan risiko modal. Nah, cara mengelola risiko dalam trading ya, walaupun trader pemula dan trader pro sama-sama terekspos berbagai risiko di atas. Bedanya adalah trader pro paham cara mengatur risiko, sehingga risiko yang diterima tidak terlalu besar dan dapat ditanggulangi ya. Berikut adalah beberapa risk management pengaturan risiko yang dapat Anda terapkan saat trading. Nah, ini ada beberapa lagi yang mau saya sampaikan ya. Nah, yang pertama adalah tentukan toleransi risiko. Jika Anda belum tahu ya berapa kerugian yang Anda terima, Anda akan sangat rentan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Ya, normalnya trader menentukan batas loss per transaksi di kisaran 1-5% dari dana yang dimiliki. Misalnya Anda punya dana $1.000, ya, maka batas loss Anda adalah antara 10 sampai $50 dengan modal $1.000. Ya. Untuk satu transaksi, jumlah ini terhitung cukup kecil dan dapat Anda lunasi dengan peluang profit di transaksi-transaksi berikutnya. Ya, maka yang tadi saya bahas di awal ya, pastikan per trade-nya itu Anda meresikokan ya 1-2%. Tadi awal saya kasih 2% ya. Jadi contoh modal 100 juta, per trade-nya Anda harus siap kehilangan 2 juta. Ya, kita bicara yang tidak enak dulu ya. Bicara pahit lah bahasa kasarnya. Nah, itu setiap trading ya, kita harus punya angka risiko dulu. Per trade mau berapa nih? Ya. Karena banyak kan
yang saya tahu, yang saya pernah jumpai, profit sedikit ya dilikuidasi. Ketika ada floating yang ditahan, ya floatingnya terlalu besar, ada 5 juta, 10 juta, ya karena dia tidak punya angka risk yang tepat. Nah, makanya dari sekarang teman trader ya dan para investor yang hari ini bergabung bersama edukasi kami, pastikan kita punya risk management dan money management. Itu tidak boleh dihilangkan ya. Yang pertama harus dipupuk adalah itu. Sebelum entry market, ya pastikan dulu risk management dan money managementnya. Berapa yang kita harus resikokan. Seperti itu. Ya, terus yang berikutnya gunakan stop loss dan take profit di setiap transaksi. Setelah mengetahui toleransi risiko, Anda dapat memanfaatkan fitur stop loss untuk memasang level batas kerugian dengan stop loss. Anda tidak perlu terus-menerus mengamati chart tanpa jeda, ya, untuk berjaga-jaga karena posisi Anda ya akan otomatis tutup jika harga menyentuh level stop loss. Dengan begitu Anda ya terhindar dari kerugian besar. Berbeda dengan stop loss, ya, take profit mengatur level batas keuntungan, tapi cara kerjanya sama. Ya. Saat harga menyentuh level take profit, posisi Anda akan otomatis tertutup sehingga profit akan langsung terrealisasi. Itu mungkin udah paham semua ya, cara pasang TP, cara pasang SL. Nah itu yang saya juga sebutkan di awal, setiap transaksi wajib kita pasang TP dan stop loss. Ya. Jangan terlalu percaya diri dengan market. Ketika kita udah entry, udah ikhlasin aja. Mau loss, mau rugi, mau untung, itu udah di market. Ya. Tapi bukan berarti kita gambling ya entry-nya ya. Kita berhitung dulu. Ya. Para trader punya technical analysis, silakan pakai. Ada news fundamental, silakan pakai. Ya, artinya kita nggak gambling pada saat entry. Tapi ketika sudah terlanjur entry, yang sudah Anda siapkan matang-matang, artinya Anda sudah siap kena resiko. Artinya kena loss. Ya, profit berapapun itu profit Anda. Ya. Jadi pastikan semua apa ya, emosional trading itu dipakai. Jadi satu wadah. Jangan kita profit kita terlalu euforia, ketika risk ya kita emosional. Kena risk kita emosional. Nah, itu yang nggak bagus ya sebagai trader. Makanya trader yang konsisten dia paham sekali. Ketika dia kena cut loss atau stop loss, apa yang harus dilakukan step berikutnya, ya. Artinya ada plan A dan plan B. Terus berikutnya hindari overtrade. Nah, ini juga saya sebutkan di awal tadi ya. Overtrade di sini dapat berupa transaksi dengan lot yang besar. Di mana jumlah lot ini tidak sebanding dengan ketahanan modal. Jika harga tidak sejalan dengan posisi yang dibuka, ya, akun trader tersebut akan terkena auto cut dan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Karena itu pertimbangkan ya jumlah lot yang akan kita entry ya, yang kan kita buka posisi. Nah, overtrade ini juga tidak sangat diperkenankan ya. Ketika sudah satu lot kena stop loss ya, mungkin 2 juta kena stop loss. Karena emosional, dia ingin cepat mengembalikan yang sudah loss 2 juta tadi, dia masuk lagi 2 lot untuk mempercepat pengembalian keuntungannya. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Karena overtrade itu ya sangat-sangat merugikan. Ya. Kita tidak bisa market sesuai dengan keinginan hati kita, tidak bisa. Ya. Makanya selalu 10% dari modal itu sangat udah harga mati ya. Ketika kita modal 100 juta, udah masuk satu lot. Ketika kita modal $1.000 atau 10 juta, masuknya 0,1. Modal 50 juta atau 5.000 dolar, masuknya 0,5. Nah, 0,5 itu bisa diparsial. Artinya 0,1 dulu, ketika mau average 0,1 lagi seperti itu. Totally 0,5. Atau satu lot mau kali shoot atau mau diparsial juga itu juga bisa.
intinya 10% dari modal itu yang harus kita coba masukkan ke market ya. Dan 2% nilai risk-nya. Terus berikutnya atur risk to reward ratio ya. Untuk mengelola risiko trading ya, jangka panjang gunakan risk to reward ratio untuk membuat perbandingan batas risiko ya, batas risiko rugi. Dan target profit dalam setiap transaksi, pastikan rasio minimal yang Anda gunakan adalah 1:2. Ya. Itu juga tadi saya sempat sounding di awal ya, rasionya 1:2. Nah, 1 kalian bisa lose, 2 kita take profit, seperti itu. Itu sangat cepat ya sebenarnya kalau kita benar-benar sudah berhitung secara teknikal analisnya, itu cepat banget ya. Dengan kondisi-kondisi kita tidak terlalu terlalu banyak ambil posisi yang menguntungkan ya. Saya pengen 5 profitnya 5 poin atau 10 poin ya. Kita dengan 1-2 poin aja sebenarnya bisa ya. Kalau mau 5 poin ya ketika parsial aja. Artinya hari ini sudah profit 2 poin, cari lagi 2 poin berikutnya di sesi berikutnya, di market sesi berikutnya. Ya, atau di kesempatan berikutnya. Kita berhitung lagi cara support dan resisten. Nah, ini yang paling penting adalah pelajari psikologi trading. Aspek psikologi memegang peranan penting ya dalam trading. Trader yang emosional cenderung kesulitan untuk konsisten mengikuti rencana trading yang sudah dibuat. Nah, semua trader mungkin pernah mengalami ya psikologi trading. Saya pernah bertemu dengan trader-trader yang konsisten profitnya, tapi tidak di suatu sesi dia loss. Ya, artinya memang yang cara-cara yang dipakai itu tidak konsisten membuat profit. Nah, ketika apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diterapkan di market, ternyata pada saat itu market tidak berpihak ke trader tersebut dengan caranya. Nah, tapi dengan kepercayaan diri ya, dia tidak mengontrol psikologi tradingnya. Loss terus digempur aja dengan cara-cara yang dia rasa cukup mumpuni ya untuk profit. Ternyata loss. Nah, jadi gitu. Karena ketika kita loss, baiknya kita diam. Ya. Diam 1-2 hari ya, amati market. Ya, apalagi kemarin ya kondisi SAU USD yang fluktuatif banget ya. Meski tegang antara Rusia dan Ukraina itu banyak orang yang loss di situ, banyak orang yang top up di situ, ya. Karena apa? Pertama, psikologis, risk management, money management, ya. Terus yang terakhir adalah historical tidak dipakai. Nah, makanya kemarin saya selalu lihat pergerakannya sampai berapa nih tertingginya. Nah, ternyata memang 2070 itu sudah harga fix ya. Walaupun saya telat, saya nggak langsung ambil di 2070 selnya, dapatnya 2050 dan 2060. Karena melihat sejarahnya 2074 nggak clear break. Nah itu yang orang-orang nggak paham. Ya mungkin paham, cuman masih merasa oh ini naik terus nih karena perang. Ya makanya gini, force major apapun di SAU USD ya sangat berpengaruh. Ya tapi force major yang membuat SAU terbang tinggi adalah tetap historical, kita tidak bisa sejarah ya, kita tidak bisa melupakan sejarah di SAU USD. Nah makanya saya paling senang ketika ketemu orang, ketemu trader, ketemu klien yang trading SAU USD. Ya kita bisa bukan bisa melihat cara-caranya yang bagus yang mana enggak, kita berkolaborasi. Ya mana yang bagus untuk trading SAU USD. Ya indikator apa, ya cara-cara apa yang kita bisa profit bareng-bareng gitu loh. Nah makanya pengalaman saya di SAU USD dari 2010 sampai sekarang itu jujur saya hanya bicara tentang range harian dan historical itu aja. SAU USD nggak bukan itu aja. Karena saya sendiri pernah trading ya itu
10.000 jadi 25.000 dengan kondisi 2 bulan. Ya, pakai aja range harian ya, history udah selesai. 1-2 poin saya lepas. Lepas artinya di TP ya, di take profit. Dan satu posisi kalau belum done, jangan ambil posisi berikutnya. Seperti itu. Nah, oke. Para trader jadi itu ya, beberapa risk management ya, dan yang harus kita pahami, yang harus kita tahu ya, walaupun ini memang mungkin rekan trader sudah nggak asing lah dengan stop loss ya, switching, averaging ya, udah nggak inilah, udah nggak aneh ya. Cuman memang kita nggak bisa bertinggi hati ketika kita punya cara-cara yang bagus untuk trading. Semua pasti mengalami loss, pernah mengalami loss, ya, pernah mengalami bangkit juga, ya. Dari keterpurukan dia bangkit lagi untuk trading. Ya, artinya itulah historical itu yang harus kita pertahankan, ya. Pada saat kita tradingnya konsisten, profit, nah itu pada saat itu apa yang kita lakukan? Nah, pada saat kita pada cara ini terus banyak loss-nya, nah itu apa yang harus kita perbaiki? Nah itu. Jadi risk management dan money management sangat saya kedepankan pada saat trading. Nah ini jadi kesimpulannya gini, ya pada dasarnya ya di sini juga ada saya coba ini ya. Nah ini, jadi kesimpulannya pada dasarnya prinsip bisnis trading sama dengan bisnis lainnya. Semua faktor harus diperhitungkan dan direncanakan untuk melindungi kelangsungan bisnis dan modal Anda, termasuk faktor risiko, kerugian dengan mempersiapkan risk management yang matang. Anda akan dapat trading dengan lebih nyaman dan percaya diri, karena Anda tahu masih punya rencana B jika rencana A tidak berhasil. Ya, jadi kesimpulannya itu ya, semua bisnis ya harus punya plan A, plan B, dan plan-plan berikutnya. Ya, jadi cara-cara yang kita coba nyaman ya dengan cara itu, coba dikembangkan ya. Artinya cara itu mungkin tidak valid untuk pair ini, mungkin tidak valid dengan kondisi seperti ini. Ya, kita makanya harus terus ya, terus mempunyai inovasi di dalam trading. Ya, oke itu para trader. Jadi apa yang saya sampaikan ya itu bagian dari apa yang coba saya terima ya, pembelajaran yang saya terima. Ya mungkin para trader dan para investor di luar sana lebih memahami apa yang saya sampaikan ya. Jadi ini hanya just sharing ya. Semoga bermanfaat juga untuk kedepannya ya. Kalau memang mau lebih detail lagi ya, mau lebih mempelajari lagi ya, boleh kita sharing ya di GK Invest Cabang Semarang ya. Hubungi mungkin langsung datang boleh ke GK Invest Semarang, kita coba ngobrol-ngobrol gimana sih caranya menghasilkan profit konsisten di bisnis ini ya, entah itu kita concernnya di forex atau di komoditi ya, ada SAU, ada oil, ada silver ya, atau di indeks Asia ya, Hang Seng, Kospi, Nikkei, atau di CFD ya, atau di saham-saham Amerika ya, seperti Nasdaq, Dow Jones ya, S&P ya, semuanya punya kemampuan masing-masing ya. Jadi maka para trader pilihlah salah satu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita spesialis loh. Saya spesialis di misalnya di SAU-USD dan saya spesialis di Hang Seng, misalnya seperti itu. Nah, jadi pelajari dulu aja salah satu pair ya, salah satu produk yang kira-kira kita mau tradingkan. Ya. Karena gini, ketika kita sudah mahir satu produk ya, kita harus belajar di satu produk berikutnya. Jadi ada istilah ya, jangan jangan memasukkan suatu telur ya di keranjang yang sama ya. Jadi khawatir kalau satu pecah ya pecah semua kayak gitu.
Jadi ketika kita masukkan investasi ya udah kita perdagangin banyak tuh, ada SAU ya, ada mata uang, ada indeks ya. Tapi kita memang harus memahami itu ya, jangan kita asal entry ya. Tapi kalau memang kita hanya satu produk yang kita pahami itu dulu aja ya. Pelajari dulu sampai berhasil ya, sampai memahami secara historikal, secara range hariannya ya. Jadi pola-polanya sih yang coba saya tekankan di sini, pola-pola pergerakannya ya kita harus bisa. Jadi kalau udah dapat feel-nya ya, berhitungnya sudah dapat, ya udah kita semudah itu untuk trading. Saya juga pernah lose ya ketika entry ya, tapi gampang membalikannya. Artinya kita sudah tahu, wah ini harga kesini. Ternyata resisten ini R3-nya nggak ke-break ya, dia hanya sampai di resisten 2, artinya di sell di situ. Atau supportnya. Paling aman sih ketika kita sudah berhitung pivot ya, sampai support 1 sampai R3 yaitu menuju support 1 yaitu buy TP 1-2 poin. Menuju resisten 3 itu sell TP 1-2 poin. Ya. Jadi memang menunggu lama ya, tapi itu apa ya? Sangat-sangat aman. Trading yang sangat aman seperti itu. Oke, para trader dan para investor yang memang bergabung di hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Hari ini menambah ilmu ya, menambah wawasan kita lagi untuk bisa trading ya. Apa itu risk management, apa itu money management ya. Kita harus melakukannya sebelum kita entry ya. Jadi rencana-rencana itu yang harus kita buat ya. Jadi dulu waktu saya trading itu satu buku ini pasti habis ya. Itu hitungan mungkin nggak ada sebulan ya. Jadi setiap hari selembar ya. Setiap hari pasti selembar. Artinya gini, saya hitung dulu ya. Saya manual ya. High low hari ini berapa ya? Saya bagi 3 jadi pivot ya. Nanti harga resisten 1 berapa itu satu lembar ya. Jadi setiap saya entry ya, beda jam itu beda hitungan. Karena saya harus berhitung ya high, low dan harga running hari itu dalam satu hari. Kan beda-beda ya. Jadi running jam 1 siang, jam 2 siang ini beda. Nanti trading lagi jam 4 misalnya, itu beda lagi runningnya. Dan itu saya akan berhitung lagi terus kayak gitu. Nah, makanya selalu habis satu buku ya, ganti lagi buku lain. Dan itu kita akan tahu. Dan itu memang tidak akurasi, tapi minimal harganya ya range-nya mungkin plus minus 2 ya. Artinya saya punya resisten 3 di misalnya 1800 ya. Ternyata aktualnya di area 1802 seperti itu. Jadi plus minusnya 2. Ya. Tapi untuk kondisi seperti ini ya, artinya ada perubahan-perubahan global, ada perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih ini lagi, yaitu kita harus lebih jeli lagi ya melihat news-news yang muncul. Jadi teknikal analisa tidak cukup, fundamental aja tidak cukup ya, tapi lihat juga sumber-sumber lainnya ya, seperti post major ya. Dan yang penting adalah historical. Kalau yang tradingnya SAUSD, mungkin yang trading yang lain juga kita harus mempelajari juga ya, historicalnya berapa, tertingginya tahun berapa ya, terrendahnya tahun berapa, itu di harga berapa. Nah, kita harus memahami itu. Nah, kalau kita tidak memahami itu ya artinya kita harus lebih giat lagi ya mempelajari ya. Karena saya cukup heran ya orang yang loss sampai ratusan juta, sampai miliaran. Ternyata yang saya datangi itu ya tidak tahu risk management, tidak tahu money management, dan seringnya overtrade ya. Harga buy turun, di buy lagi, turun, di buy lagi ya, kita nggak tahu itu sampai resisten berapa, sampai nge-break support berapa lagi ya. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita harus hindarkan. Nah, makanya sebenarnya dengan cukupnya informasi yang kita pahami tentang trading ya, harusnya sih kita bisa cuan ya, walaupun itu sedikit ya. Makanya
jangan juga mempunyai pikiran cuan cepat di pasar modal. Itu sangat salah, ya. Artinya kita pelajari dulu semuanya, ya. Kita harus konsisten, disiplin, seperti itu. Oke, sudah 1 jam ke depan ya, para trader. Sesi-sesi berikutnya ya, mungkin di minggu-minggu berikutnya, GKI Invest Semarang tetap akan melakukan edukasi lewat Zoom seperti ini. Jadi jangan dilewatkan ya. Ini adalah ilmu ya, ilmu yang wajib kita dapatkan ya. Walaupun hanya sedikit, hanya sebentar, ini adalah bagian yang harus kita dapatkan untuk kita bisa lebih percaya diri lagi untuk trading, untuk lebih apa ya? Mungkin di luar sana ya, di broker-broker lain kita para trader atau para investor tidak mendapatkan seperti ini ya. Mungkin seperti ini bisa didapatkan di buku ya atau di YouTube ya, tapi kita coba konsisten di acara-acara edukasi online seperti ini ya di GKI Invest cabang Semarang. Jadi pastinya jangan pernah kelewatan ya untuk menghadiri atau mengikuti Zoom edukasi online kami ya, setiap minggu ada. Dan akhir kata saya undur diri ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan. Semoga bisa cuan terus ya profitnya. Ya, artinya ketika ketemu stop loss ya sudah, kita ikhlaskan saja. Kita tinggal cari lagi gimana nih untuk mendapatkan yang loss tadi, seperti itu. Oke, saya Ahmad Fikri dari GKI Invest cabang Semarang. Mohon diri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam cuan untuk